Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dao Xuan berbisik kepada Chu Xuan, Ye Chen bertemu Yin Ziping murid utama Aula Hukum, lalu Jiang Hao, murid utama Puncak Renyang dan bahkan bertemu Xie Yun murid peringkat 1 dari gerbang luar, dan semua lawannya berada di 10 besar dan sekarang di pertandingan kebangkitan bertemu Zishan, murid utama Puncak Diang, jalannya menuju murid gerbang dalam tidak mudah. Chu Xuan menjawab dia. Ye Chen bocah kecil hanya tidak beruntung. Di bawah, mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen perlahan-lahan melangkah ke arena. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Zishan yang juga berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan. Adegan dramatis seperti itu benar-benar sesuai dengan pikirannya, setidaknya suasana muram di hatinya bisa dilepaskan. Dalam dua pertempuran sebelumnya bagi Ye Chen mengalahkan dua murid utama peringkat dari 10 besar, Yin Ziping dan Jiang Hao. Kekuatan Ye Chen jelas di atas Zishan. Hari ini, ketika bertemu Ye Chen di atas arena, Zishan hampir tersendat dan menderita luka-luka internal. Saya dapat bertemu Ye Chen bahkan dalam pertandingan kebangkitan. Keberuntungan ini tidak terlalu baik. Ayo, kebencian baru dan kebencian lama semua dilupakan. Ye Chen melirik pria sejati di awan, dan kemudian Ye Chen memandang Zishan di bawah. Sombong. Melihat tatapan provokatif Ye Chen, Zishan melompat ke atas arena. Melolong. Saat Zishan mengeluarkan serangan, badai ungu muncul, menyapu awan, dan bersiul ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, meledak dalam kemarahan, serangan naga muncul di tangannya untuk pertama kalinya, dan membelah sebuah pedang, dan badai ungu yang tersapu terbelah olehnya. Ye Chen, yang baru saja membelah badai ungu. Tinju petir. Segera menembak, Ye Chen membanting ke depan, Zishan pun mengeluarkan serangan telapak tangan. Boom! Telapak tangan bertabrakan dengan tinju petir, membuat suara gemuruh. Ye Chen bergegas seperti harimau, seolah-olah dia tidak ingin memberi lawannya kesempatan untuk bereaksi. Melihat ini, Zishan berguling gila-gilaan dan menuangkan ke telapak tangannya, meringkas perisai aura di depannya. Bang! Suara semacam ini tidak memiliki prioritas. Aura perisai cahaya yang baru saja muncul dari Zishan dihancurkan oleh Ye Chen dalam sebuah pukulan, dan Zishan yang baru saja menstabilkan bentuknya mendengus oleh ledakan lagi. Kamu jauh lebih lemah dari Yin Ziping. Ye Chen mencibir. Melihat ini, Zishan lebih suka melawan pukulan Ye Chen dan cepat mundur, tahu bahwa dominasi Ye Chen pertempuran jarak dekat, tentu saja dia tidak akan terlalu dekat dengan Ye Chen, kalau tidak, dia mungkin akan ditekan dan diangkat. Reaksi Zishan itu tidak lambat, begitu keluar, ia mematahkan jarinya dan menekannya dengan satu telapak tangan di arena pertempuran. Tiba-tiba, arena pertempuran bergetar, dan pedang tiba-tiba melesat dari arena pertempuran, menuju ke Ye Chen. Lihat dirimu. Ye Chen mundur selangkah, dan pedang merah darah bernyanyi di tangannya, menari dengan kecepatan cepatnya, dan formasi pedang bertahan langsung terbentuk. Bang! Bang! Suara tabrakan logam datang segera, dan pedang yang tiba-tiba terbang menghantam formasi pedang diblokir sebanyak mungkin. Zishan melancarkan serangan lain, dan tembakan itu adalah sebuah misteri. Pedang roh di tangannya meledak, ditutupi dengan pedang, dan pedang menembus udara, seperti pelangi pedang, berkeliaran di sekitar perisai, benar-benar tajam dan tak tertandingi. Ye Chen mengeluarkan tangannya dan mengambil pedang,
menghalangi itu di depannya. Bang! Itu juga suara tabrakan logam yang keras. Meskipun Ye Chen memblokir serangan pedang, dia juga terguncang setengah langkah. Jika pedang itu tidak tebal dan keras hari ini, dia akan terluka oleh pelangi pedang. Kedua pria itu bertempur bersama dalam sekejap, masing-masing dengan misteri magisnya sendiri, pedang di tangannya menjerit, misteri telapak tangan berlanjut, dan bayang-bayang di arena pertempuran berada dalam ayunan penuh. Zixian mungkin akan kalah. Murid-murid di bawah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan Yin Ziping, yang lebih kuat darinya, dikalahkan oleh Ye Chen. Kekalahannya bukanlah ketegangan. Bersamaan dengan argumen dari penonton, meskipun pertempuran antara keduanya di atas arena masih sengit, itu telah menjadi sengit. Zixian itu tidak sebagus Yin Ziping, tetapi banyak metode rahasia muncul satu demi satu, yang pernah membuat Ye Chen lelah mengatasinya, dan darah di tubuhnya berlanjut, dan dia hampir melewatkan gerakan besar Zixian itu beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, mentalitas Zixian lebih memalukan. Tubuhnya ditutupi dengan tinju dan jejak kaki, dan ada lubang darah di dadanya, yang ditembak oleh Ye Chen dengan serangan cahaya jari. Ketika pertempuran mencapai hampir 200 gerakan, Zixian melepaskan raungan, dan dia mulai jatuh. Aku tidak membuang-buang waktu bersamamu. Setelah Ye Chen menebas, menyerang dan erangan yang dalam dari suara itu segera terdengar. Melihat langkah besar Ye Chen, Zixian secara alami tidak akan jatuh di belakang. Telapak tangannya telah ditutupi oleh aura, dan vitalitas dan tian telah diambil olehnya selama lebih dari setengah. Jika tidak, pencerahan dapat menghalangi langkah Ye Chen. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak memukul serangan naga, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia jelas merasa bahwa energi yang mengamuk sedang mengamuk di tubuhnya, dan tulang serta meridiannya bertabrakan, sehingga energi bergulir yang dia kumpulkan di telapak tangannya juga runtuh karena energi yang keras. Di tempat kejadian, semburan darah keluar, yang mengejutkan penonton. Inilah yang terjadi. Bagaimana kamu memuntahkan darah? Bagaimana perasaanku? Kemarahan Ye Chen telah menjadi bingung. Dalam suara mengejutkan Ye Chen memuntahkan darah lagi, energi keras dalam tubuh itu telah menghancurkan salah satu meridiannya, dan bahkan tulang-tulangnya tidak dapat menahan patahnya beberapa akar. Yang lebih buruk, karena energi keras ini, vitalitas yang membuatnya bingung semua, sulit untuk mengembun. Pil pengeras tulang. Su Fu, menonton pertempuran di atas awan, sedikit menyipitkan matanya, dan sepertinya melihat di mana masalah Ye Chen. Anak ini gila. Jangan berani menggunakan keterampilan yang begitu kuat setelah memakan pil tulang dan bisa membunuhmu sampai mati. Dao Xuan benar-benar mengerutkan kening, melihat ke samping Chu Xuan-er. Chu Xuan-er menjawab, bagaimana mungkin aku tidak menyuruhnya memakan pil tulang, dan wajah Chu Xuan-er menjadi khawatir untuk pertama kalinya. Di awan, mungkin hanya 3 orang yang mengungkapkan senyum kesenangan melihat apa yang terjadi pada Ye Chen, mereka tentu saja, Ge Hong, Kepala Puncak Diang, Zhao Zijing, Aula Ketua Hukum, dan Immortal King Yang, seolah-olah mereka tahu Ye Chen akan memiliki masalah. Ayo, raungan Zixian sudah terdengar di arena. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba memiliki masalah fisik, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka ini. Awalnya, dia harus bertarung dengan langkah besar, karena kemarahan Ye Chen kacau, dan langkah besar itu juga runtuh. Dibandingkan dengan Ye Chen,
Kemarahan yang dia kumpulkan mencapai ekstrim, dan pukulan topnya adalah pukulan besar. Darah memercik arena pertempuran, Ye Chen dipukul hingga darah bertaburan. Ye Chen bergumam, apa yang terjadi, tubuhku sakit semua. Ini bukan energi iblis. Itu sama sekali bukan kekuatan sihir. Apa seseorang menjebakku? Ye Chen menemukan akar permasalahan dan pikiran terbang sejenak. Yang bisa dia pikirkan adalah saat dia terluka parah dan tertidur di aula penyembuhan, dan seseorang pasti telah memasukkan sesuatu pada tubuhnya. Ye Chen mengeluarkan darah lagi, dan mata Ye Chen ditutupi oleh cahaya dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan energi keras di tubuhnya, yang tidak hanya mengganggu energinya, tidak bisa membiarkannya untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi juga menabrak tubuhnya, seolah-olah akan meledakkan tubuhnya. Zishan mengeluarkan serangan pedang lagi. Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan kaku, memblokirnya dengan pedang merah, dan menghindar dengan 1000 bayangan. Namun, dia dalam kondisi fisik yang buruk, kecepatan dan kecepatan tubuhnya menurun, dan bahkan gerakan kakinya tidak teratur. Hampir setiap langkah yang diambilnya, luka pedang muncul di tubuhnya. Adegan krisis saat ini bahkan lebih buruk dalam pertempuran dengan Jiang Hao. Darah merah menodai arena pertempuran. Ye Chen, yang akan mundur, sangat menderita sehingga dia dikejar. Api sejati, apakah benar penyempurnaan diriku keras dan marah? Dalam kemunduran, pikir Ye Chen, dan memanggil api sejati untuk melindungi hatinya. Segera, api sejati yang sebenarnya meledak, masuk ke meridian utama tubuhnya, membungkus tulang-tulang utama, dan kemudian dibagi menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh ki yang kejam itu. Segera, api yang sejati menunjukkan sisi yang mendominasi, dan seluruh tubuh diselimuti, dan kemudian disempurnakan dengan liar, dan esensi yang diperoleh dituangkan ke lautan besar Ye Chen. Tapi meskipun begitu, tubuh Ye Chen juga sangat buruk. Sebelumnya, Ye Chen menghalau gerakan besar dari Zishan dengan kaku, dan kemudian Ye Chen terus-menerus terluka. Selain itu, serangan itu mematahkan lebih dari 1 meridian dan tulang, membuat kekuatan tempurnya tidak mungkin untuk dimainkan. Zishan masih menyerang dengan gila, dan pedang roh di tangannya ternoda darah merah oleh darah Ye Chen. Dia tidak ingin memberi Ye Chen sedikit waktu reaksi, seperti binatang buas, merasa lega, baginya, itu adalah berita buruk. Saudari Qi, apa yang terjadi dengan tubuh Ye Chen? Di bawah arena, Xiong Er dan Tang Ruxuan keduanya memandang Qi Yue. Qi Yue menjawab, dia memakan pil pengerasan tulang. Qi Yue berkata dengan suara yang dalam. Sebagai murid utama Paviliun Pil dia sangat tahu terhadap reaksi itu. Tampaknya kesehatan Ye Chen sangat buruk. Xiong Er bertanya, pil pengerasan tulang, pil apa itu? Qi Yue menjelaskan, pil untuk menyembuhkan luka, dan itu adalah obat terbaik dalam pengobatan rasa sakit, dan cedera Ye Chen pulih begitu cepat sebelumnya, tapi mempunyai efek samping yang sangat besar. Jika memakai pil pengerasan tulang, dia tidak boleh menggunakan energi spiritualnya terlalu besar. Itu efek sampingnya, Xiong bertanya. Jika tidak energi vitalnya akan jadi liar, dan menghancurkan tubuhnya. Ye Chen akan mati karena tubuhnya meledak. Xiong Er bergumam, apa Ye Chen gila memakan pil itu lalu menggunakan energi vitalnya? Qi Yue menjawab, tidak sesimpel itu, lihat ekspresi Ye Chen, dilihat dari ekspresinya dia pasti tidak tahu. Xiong Er bertanya, senior Qi Yue apa Ye Chen dalam bahaya? Qi Yue menjawab, sulit dikatakan,
Ye Chen mungkin menggunakan keterampilan biasa, jika dia menggunakan kekuatan hebat pasti akan langsung meledak. Saat ini Ye Chen berada di keadaan yang menyedihkan. Ye Chen akan mati jika terus melanjutkan pertarungan. Xiong Er melompat-lompat. Tunda pertandingan ini. Dengan mengatakan itu, Xiong Er memohon kepada Dao Xuan agar pertandingan ditunda. Ye Chen telah dicurangi oleh seseorang. Saya sangat menyarankan agar pertarungan ini ditunda dan diselamatkan terlebih dahulu. Para murid juga berpikir begitu. Segera, Qi Yue dan beberapa dari mereka berdiri. Namun, tanpa menunggu Dao Xuan berbicara, suara yang aneh terdengar. Para murid puncak Diang berkata, "Apa kau pikir ada yang diam-diam menjebak Ye Chen? Apa kau pikir para tetua buta? Ye Chen sudah memakai pil untuk menguatkan dirinya, apa kau tidak takut hukuman karena menuduh seseorang menjebaknya? Ditunda karena takut kalah itu tidak adil. Jika Ye Chen mengaku kalah aku tidak akan protes kalau pertandingannya berhenti." Xiong Er berteriak, "Jangan buat alasan lain untuk menyakiti Ye Chen dengan pil." Para murid puncak Diang berkata, "Mungkin saja itu rencana Ye Chen." Seketika Huo Teng menjawab, "Rencana-rencana apa? Apa kalian tidak punya otak?" Para murid puncak Diang berkata pada Huo Teng, apa maksudmu kami diam-diam menjebanak Ye Chen?" Huo Teng dengan ganasnya menjawab, "Siapa yang tahu jika tidak puas mari bertarung." Murid Diang pun terdiam. "Cukup." Tetua Dao Xuan memperingati, "Sudah cukup berantakan di sini, kalian nanti bisa pergi ke arena untuk bertarung." Setelah begitu kuat diintervensi oleh Dao Xuan, para murid sejati di kedua sisi bersenandung satu sama lain dan tetap diam. Dao Xuan melirik ke arena, lalu membekukan janggutnya, dan ketika Qi Yue memberitahu mereka, dia benar-benar merasa bahwa ini tidak begitu mudah. Meskipun Dao Xuan belum pernah melihat Ye Chen sebelumnya, tetapi setelah melihat pertempuran ini, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Chen. Untuk kekuatan kultivasinya, apa murid yang berkemauan keras seperti Ye Chen menggunakan pil untuk maju, itu sangat tidak masuk akal. Saudari Chu Xuan, Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Dao Xuan memandang Chu Xuan dan Feng Wuzhen di sebelahnya. Ada sesuatu yang aneh tentang ini, dan saya sarankan menunda pertandingan ini, Feng Wuzhen berkata dengan ringan. Aku juga setuju untuk menunda pertandingan ini. Bisik Chu Xuan berbisik, dia agak egois, bahkan jika Ye Chen yang memakannya sendiri, tetapi bakatnya masih mengejutkannya. Dia tidak ingin melihat Ye Chen terluka bahkan mati. Jadi, kalau begitu pertandingan ditunda. Setelah mendengarkan saran Feng Wuhen dan Chu Xuan Dao Xuan hanya ingin menunda pertandingan, tetapi terganggu oleh suara drama yang kasar. Saudara Dao Xuan, jika kamu melakukan ini, kamu terlalu berpihak pada Ye Chen itu. Itu Ge Hong, kepala puncak Diang, yang memiliki wajah tua yang kejam dengan ekspresi lucu di wajahnya. Ge Hong, apa maksudmu dengan ini? Ge Hong menjawab, Kepala Sekte, mengirim kalian untuk jadi wadid jadi jangan curang menunda pertandingan. Immortal King yang di sampingnya juga berkata, kata-kata saudara Ge cukup mendasar, tidak baik menghentikan pertandingan dengan alasan tidak berdasar. Di sampingnya Zhao Jijing pun berkata, aku tidak keberatan menunda pertandingan selagi Ye Chen menyerah. Tiga orang tua itu terpana dan cukup dipaksa untuk bertarung melawan istana. Mereka semua membalas Ye Chen pada saat ini. Tidak heran kalau Ye Chen tidak berusaha cukup keras untuk mati. Di sini, wajah Tao Xuan suram lagi. Meskipun dia adalah penatua yang mengawasi pintu luar,
bagaimanapun juga, bukan dia yang memiliki keputusan akhir, sebuah perhitungan yang tidak bermoral tanpa bukti. Seketika Cusuan yang khawatir melihat keadaan Ye Chen berkata, "Ye Chen, akui kekalahanmu. Kau akan tetap jadi muridku walaupun kalah hari ini." Ye Chen menjawab mengakui kekalahan. Itu mustahil. Tidak masalah mengaku kalah pada Xie Yun sebelumnya, tapi aku tidak akan pernah mengaku kalah untuk Zishan dari puncak Diang meskipun nyawa taruhannya. Tidak apa-apa mengalah ke teman, tapi tidak boleh mengalah pada musuh seumur hidupku.